Shalom dan selamat pagi buat kita. Saya percaya pada hari ini, dimanapun kita berada, kita dalam keadaan baik-baik. Dan salam sejahtera buat kita semua yang hadir pada hari ini. Dan saya percaya damai sejahtera Tuhan ada bersama kita pada hari ini. Nah saudara, sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, mari kita berdoa. Saya bawa lagi dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami yang tidak terhingga Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus dan bersyukur karena kami pada hari ini Tuhan mempunyai nafas yang baru, hari yang baru, keluarga yang ada. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang memberikan kami hidup Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, dari awal perdagangan hingga akhirnya Tuhan Yesus, kebaktian kami pada hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang patut dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya malaikat-Mu yang akan berkemah di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Baik dimanapun kami berada, Engkau ada bersama kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kita dalam memuji Tuhan pada hari ini. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersorak buat Tuhan kita Yesus. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Oh soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Oh soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Oh soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Haleluya.
baru. Tegak puji Tuhan di tengah guru baru. Psalm 7. Utai mana dekatnya diberi Tuhan ke kita di tengah guru baru. Tegak puji Tuhan. Ini Tuhan. Pujian lembut waringan. Pujian berkata si perindu ya kenal. Kemesai me Tuhan memuji tinggi. Damai ya Yesus me di penghidup kita. Ini Tuhan. Pujian lembut waringan. Pujian berkata si penghidup ya kenal. Kemesai me Tuhan memuji tinggi. Namanya Yesus me di penghidup kita. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembahmu Tuhan. Kami agungkan namamu Yesus. Oh, memuji kebesaran. Yes, Lord. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
atas hadirat-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sangat baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian dan penyembahan kami Bapa. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Salam semuanya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah kita yang baik, Allah kita yang luar biasa. Mari kita memberi sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena Anda berada di rumah masing-masing, memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan pada saat ini kita sedang mendengar firman daripada Tuhan. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri, dan juga pada hari ini saya mau menyampaikan salam bagi setiap pribadi Anda. Saya adalah Pastor John Jonathan dari SIB Kuala Lumpur, dan sekarang saya melayani sepenuh masa di gereja ini. Saya sudah berkeluarga dan memiliki 4 orang anak. Saya berasal dari Kampung Longloyan, dari Miri ini juga. Dan pada hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, saya boleh berada di tanah saya, di tempat saya, di tempat kelahiran saya. Dan saya sangat rindu untuk datang kembali ke tempat ini. Nah, bersyukur pada hari ini karena melalui hamba Tuhan, Pastor David, para penatua yang ada, kepimpinan gereja, dan seluruh jemaat BEM Community Lutung pada saat ini, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita sama-sama boleh bersemuka pada hari ini. Karena saya percaya ada waktu Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi setiap pribadi kita. Amin saudara. Mari di rumahmu pada saat ini, mari kita siap sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini di rumah kami masing-masing kami menyembah nama-Mu. Kami percaya ada kuasa-Mu, ada roh-Mu, ada kekuatan daripada Allah menguatkan kami, membangkitkan iman kami. Oh Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini. Mari Roh Kudus Kau layani setiap pribadi kami, siapapun yang mendengar, sama-sama memuji nama-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pribadi kami di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan mengatakan amin. Nah, pada hari ini setelah berdoa bagi Anda saudara, saya percaya ini firman Tuhan untuk setiap pribadi kita pada hari ini. Mari kita melihat di dalam Hagai 1 dan Hagai 2. Tapi pada hari ini saya akan membaca Hagai 1 ayat 4 hingga 8, dan Anda akan membaca habis bab 1 dan bab 2. Mari kita lihat satu persatu. Hagai 1 ayat 4 hingga 8 berkata demikian, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja dengan upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Nah, pada hari ini saudara, kembali kita kepada firman Tuhan ini sesuai yang ditulis oleh Ezra bab 1 saudara. Apa yang terjadi kepada orang-orang Israel? Mereka telah ditawan oleh orang-orang Babylon, oleh tentara Nebukadnezar satu ketika saudara. Dan mereka berada di dalam tawanan selama 70 tahun. Nah, semasa pemerintahan Raja Kores,
Raja Kores memberikan penetapan kepada orang Israel untuk mereka kembali ke Yerusalem dengan satu tujuan, membangun rumah Tuhan. Lalu Zerubbabel dan teman-temannya saudara dengan 50.000 orang-orang Israel yang lain, mereka menuju ke Yerusalem. Tapi apa yang terjadi saudara? Di Yerusalem mereka tidak membangun bait Allah. Nah, apa yang terjadi? 16 tahun mereka di Yerusalem saudara, mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, apa yang terjadi dalam 16 tahun itu? Mereka dibelenggu oleh krisis demi krisis. Yang pertama, mereka mendapat serangan daripada orang luar, khususnya daripada tentra-tentra Samaria saudara, yang menghambat tentang pembangunan rumah Tuhan. Bukan itu saja, mereka mementingkan kepentingan pribadi. Mereka membangun rumah mereka, mereka bercucuk tanam, mereka membuat ekonomi, mereka melakukan ini dan itu saudara. Bayangkan 70 tahun di dalam pembuangan, lalu mereka kembali, mereka mau mengusahakan tanah mereka. Tapi apa yang terjadi saudara? Krisis ekonomi terjadi. Apa yang mereka usahakan tidak berhasil. Jadi mereka tinggal dalam kesukaran. Walaupun mereka sudah berada di Yerusalem saudara, mereka berada di dalam kesukaran. Nah, apa yang terjadi? Berbalik kepada firman Tuhan tadi saudara. Lalu Tuhan membangkitkan seorang raja yang bernama Raja Darius lagi. Dan Raja Darius memberikan satu penetapan semula supaya mereka membangun kembali rumah Tuhan tersebut. Lalu itu disokong oleh nubuatan Hagai pada masa itu saudara. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Zerubbabel sesuai dengan cerita ini saudara, mereka dengan seluruh orang Israel kembali kepada Tuhan. Mereka mendengar suara Tuhan. Mereka meresponi suara Tuhan. Mereka meresponi perkataan raja pada masa itu. Lalu seluruh mereka datang dengan gentar dan takut di depan Tuhan. Lalu mereka dengan penuh semangat daripada Tuhan dan bersetuju untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah, bila membaca tentang ini saudara, dan membawa Anda semua di dalam doa, ada dua hal yang Tuhan letakkan di hati saya saudara. Gereja ini saudara, tempat Anda beribadah pada hari ini, yang pertama itu dibangunkan karena ada satu revival yang terjadi pada satu ketika. Lalu para pemimpin yang ada pada masa itu membangun rumah Tuhan ini saudara. Saya tidak tahu pada masa itu, saya tidak pernah mendengar cerita gereja ini saudara, tempat Anda beribadah pada hari ini. Tapi Tuhan berkata pada hari ini, ada roh kebangunan rohani, ada kebangkitan Tuhan. Tuhan mau membangkitkan keluarga-keluarga. Tuhan mau membangkitkan generasi daripada gereja ini. Karena aku memanggil gereja ini untuk satu kesempurnaan. Dengar baik-baik pada hari ini saudara. Semua gereja tidak sempurna, tapi ada rancangan Tuhan yang sangat sempurna untuk satu gereja. Nah, pada hari ini saudara, yang kedua, Tuhan mau membangkitkan gereja ini. Tuhan mau membangkitkan Anda pada hari ini saudara, dengan satu perubahan yang besar. Pada hari ini saya melepaskan firman ini bagimu saudara, karena saya percaya bukan saja mendorong Anda pada hari ini seperti perkataan Hagai pada hari ini kepada Zerubbabel saudara, tapi saya percaya Tuhan mau melakukan hal yang besar. Tuhan membuka satu ruang yang besar. Tuhan membuka satu paradigma yang besar pada hari ini untuk Anda terbang tinggi dan tetap berdaya tahan. Fly high, stay strong. Pada hari ini saya percaya Tuhan mau Anda terbang tinggi. Terbang tinggi sekali lagi kepada satu level yang baru, tahap yang baru, dan kemudian tetap bertahan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa di depan Tuhan. Daripada para tua-tua sehingga kepada generasi muda pada hari ini, Tuhan sedang memanggil engkau. Tuhan sedang membangkitkan jiwamu. Tuhan sedang membangkitkan rohmu pada saat ini. Mari kita lihat satu persatu pada hari ini saudara. Fly high, stay strong. Di dalam dan di atas nama Yesus. Mari kita lihat seterusnya.
Nah saudara, bagaimana kita meneruskan rencana Tuhan yang Tuhan sudah percayakan di dalam gereja kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita saudara. Bagaimana kita fly high dan stay strong. Bagaimana kita terbang tinggi dan tetap kuat, tetap bertahan saudara. Untuk menyalakan kembali roh revival yang Tuhan sudah percayakan di dalam gereja kita, di dalam keluarga, di dalam setiap pribadi kita. Nah yang pertama pada hari ini, fly high. Tuhan mau setiap pribadi kita saudara untuk kita bangkit kembali. Saya percaya pada waktu ini di gerejamu pada saat ini, Tuhan mau membangkitkan Anda menjadi pemenang. Ada roh yang menang di tempat Anda. Selama ini kita berkata kita sudah kalah, kita sudah gagal, kita sudah lalai, kita sudah melakukan hal-hal yang tidak benar di depan Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan sedang membangkitkan Anda menjadi generasi pemenang yang percaya, katakan amin. Maka bangkitlah generasi pemimpin, orang-orang yang memimpin daripada yang muda sampai kepada yang tua pada saat ini. Tuhan tidak melihat keterbatasan Anda pada saat ini, tapi Tuhan melihat ada karunia, ada talenta, ada roh yang menyala-nyala di dalam hidupmu untuk memimpin sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat di depan Tuhan. Bukan itu saja, engkau menjadi generasi pelopor, orang yang mencipta sejarah-sejarah baru. Bukan saya mengatakan saja pada hari ini, tapi saya melihat di dalam alam roh, di dalam hatimu pada saat ini, Tuhan mau membangkitkan Anda kepada satu level yang baru. Engkau menangkapnya, engkau memegangnya, engkau menyimpannya pada hari ini. Nah bagaimana kita fly high saudara? Yang pertama pada saat ini, sesuai dengan firman Tuhan Hagai 1 ayat 8, yaitu the revelations of God. Pernyataan Tuhan berkata demikian, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Nah ini merupakan priority, ini merupakan keutamaan Tuhan bagi dirimu pada saat ini saudara. Engkau membangun kembali rumah Tuhan. Bukan membangun batu dan bata yang membangun rumah itu, tetapi rohmu, semangatmu, kekuatanmu, kerjasama, talenta, kekuatan, panggilan yang Tuhan sudah percayakan di gereja ini, Dia mau bangunkan kembali. Nah ini merupakan keutamaan Tuhan dengan ada satu tujuan, ada satu purpose yang pasti di depan Tuhan pada hari ini. Saya percaya di dalam nama Yesus, Tuhan sedang membangkitkan setiap pribadimu pada saat ini saudara, untuk bangun kembali dengan satu matlamat yang pasti di depan Tuhan untuk dicapai pada saat ini saudara. Engkau melihat dengan mata rohanimu, dengan roh rohanimu pada saat ini, ada sesuatu yang dahsyat, yang supernatural yang Tuhan sedang lakukan di dalam hidupmu pada saat ini. Engkau berkata kami kecil, engkau berkata pada saat ini banyak keterbatasan kami, keuangan mungkin tidak cukup, bangunan mungkin tidak besar dan seumpamanya. Tapi Tuhan tidak melihat semuanya ini. Dia melihat ada satu roh yang besar, ada satu roh yang dahsyat, ada satu roh yang kuat sedang bekerja di tengah-tengahmu pada saat ini saudara. Dan saya melihat itu terjadi, the revelations of God. Tuhan membuka rema yang baru, Tuhan membuka satu penglihatan yang baru untuk engkau mengadakan pembangunan rumah Tuhan yang baru di depan Tuhan mulai daripada hari ini. Nah saudara, membangun mezbah Tuhan, itu panggilanmu pada hari ini sesuai dengan firman Tuhan ini saudara. Dalam 1 Korintus 3, 16 hingga 17 berkata, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Bait Allah yang Tuhan maksudkan di tempat ini pada hari ini, Dia mau membangun kembali setiap pribadi yang ada di tempat ini. Daripada kecil sampai ke besar pada hari ini, Roh Kudus mau melawas setiap pribadimu. Ada kuasa yang dahsyat sedang Tuhan mau curahkan di tempat ini. Ada aliran air yang hidup, ada api yang membakar pada saat ini saudara. Karena Tuhan mencemburui kebangunan rohani, Tuhan mencemburui pekerjaannya, mukjizatnya, pernyataannya yang Dia sedang lakukan di dalam hidupmu pada saat ini. Nah bagaimana
bagaimana kita lakukannya pada saat ini saudara. Tuhan mau Anda membangun kembali mezbah pribadi. Mari ku membawa kembali saudara. Bangun pada awal pagi, kemudian berdoa di depan Tuhan. Ada beberapa Anda pada hari ini, engkau selalu bangun pagi satu ketika, pada tengah malam engkau berdoa, dan engkau berdoa di gunung, membawa kehadiran Tuhan, membawa kuasa Tuhan masuk ke dalam gereja. Tapi pada satu ketika itu sudah hilang. Dan Tuhan mau kembali. Roh ini mengalir semula. Api ini mengalir semula di dalam gerejamu pada saat ini. Dan setiap pribadimu, Tuhan berkata saat ini, ada api yang menyala-nyala. Ada roh yang menyala-nyala. Karena engkau membangun satu mezbah yang suci, yang kudus di depan Tuhan. Bukan itu saja. Engkau membangun mezbah keluarga. Suami dan istri dan anak-anak kembali bersatu mengadakan perjamuan kudus. Menyerahkan hidupmu kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan merindui. Ada rumahnya. Ada taktanya. Ada kuasanya. Sedang bekerja di dalam hidupmu pada saat ini. Di rumahmu semenjak beberapa bulan ini. Engkau membangun satu api yang suci di depan Tuhan. Dan Tuhan berkata pada saat ini, roh itu sedang menyala-nyala. Roh itu sedang membakar. Mari kau bangkitkan. Mari kau nyalakan api ini pada hari ini. Tuhan berkata, karena itu adalah mezbah yang aku sedang dirikan di depan engkau pada saat ini. Nah pada hari ini saudara, sambung ayat ini, jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Nah Tuhan mau menguduskan dirimu pada saat ini. Pengudusan bait Allah merupakan permulaan pada pertobatan yang total pada saat ini. Tuhan mau kembali membawa setiap pribadi kita saudara kepada satu pertobatan yang ilahi di depan Tuhan. Bukan karena dosa pelanggaran, bukan karena hal-hal yang salah yang kita lakukan selama ini saudara. Tapi apa yang semua lepaskan pada hari ini, kita meninggalkan semua yang baik, semua yang buruk, semua yang kita lakukan selama ini di belakang kita yang tidak benar, yang sudah menjadi keagamaan dalam hidup kita saudara. Kemudian kita maju ke depan, membangun sesuatu yang baru, yang dahsyat di depan Tuhan. Nah ini Tuhan mau nyatakan pada hari ini tentang pernyataan Tuhan bagi setiap pribadi kita saudara. Kenapa? Karena ini merupakan yang kedua, merupakan perjanjian Tuhan. The promises of God. Dia sedang menjanjikan pada hari ini, aku akan memberkati engkau. Kembali kepada firman Tuhan, Hagai 1 ayat 13 berkata demikian. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Tuhan berkata pada saat ini, aku menyertai engkau dalam krisis, luar krisis apapun yang terjadi, aku menyertai engkau, kata Tuhan. Pada hari ini saudara, Tuhan membawa setiap pribadi kita keluar daripada zon selesa, pergi kepada zon iman, berpindah transisi kepada zon iman untuk melihat hal-hal yang besar. Nah bagaimana kita membentuk iman kita saudara? Membangunnya sebesar biji sesawi yang boleh memindahkan gunung, yang boleh memindahkan cabaran, yang boleh memindahkan apapun cabaran dalam kehidupan kita pada hari ini. Kemudian ayat ini menulis, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sitil, bupati Yahuda, dan semangat Yosua, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Pada hari ini saudara, Tuhan membangkitkan semangat Zerubabel dan orang-orangnya. Karena mereka mendengar pernyataan Tuhan. Mereka mendengar visi daripada Tuhan. Visi yang sesungguhnya daripada Allah. Yang selama ini hilang. Yang selama ini padam. Yang selama ini tidak didengar lagi. Tapi pada hari ini saudara, kembali kepada Anda. Tuhan mau membangkitkan kembali visinya melalui diri Anda pada hari ini. Saya percaya ada visi yang besar yang sudah Tuhan lakukan di tempat ini. Dia mau bangkitkan kembali. Dia mau menggunakan setiap pribadi kita kembali saudara. Karena Anda memiliki
tujuan yang ilahi di depan Tuhan. Yang percaya mengatakan amin, saudara. Nah, saya percaya pada hari ini Tuhan meletakkan janjinya ke dalam hidup setiap pribadi Anda pada saat ini, saudara. Karena itu merupakan penetapan Tuhan untuk Anda membangun kembali rumah Tuhan, membangun dengan rapi semula, menyusun kebangunan rohani yang Tuhan sedang kerjakan, yang Tuhan sedang mau lakukan pada saat ini. Semua pribadi yang mendengar pada hari ini, Anda terlibat bersama, bukan karena Anda pandai, bukan karena kita sempurna, bukan karena kita memiliki apa-apa, saudara, tapi pada saat ini Tuhan sedang menyatukan, ada kesepakatan, ada kekuatan daripada Allah mengumpulkan setiap pribadi, kekuatan-kekuatan yang ada pada saat ini untuk membangun kembali rumah Tuhan. Sebagaimana Zerubabel dan seluruh Israel pada masa itu, saudara, mereka membangun rumah Tuhan. Pada saat ini, saudara, saya percaya ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan, ada kekuatan Tuhan sedang mengalir di dalam dirimu pada saat ini, saudara. Dia mau membangun kembali perjanjiannya, memberkati keluarga-keluarga, memberkati anak-anak, memberkati anak-anak muda, memberkati masa depanmu, memberkati tanahmu, memberkati usahamu. Apa yang engkau lakukan pada hari ini, saya mau mengatakan pada saat ini, saudara, Tuhan berjanji untuk memberkati semua pekerjaan iblis, semua kemusnahan yang dilakukan oleh si jahat, kegagalan masa lalu, kelalaian masa lalu, kemusnahan masa lalu, malapetaka masa lalu, semuanya ditebus pada hari ini, saudara. Karena itu merupakan the revelations of God, pernyataan Tuhan bagimu pada saat ini. Mari kau terima pada saat ini, di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, semuanya menerima pada saat ini. Haleluya. Seterusnya, stay strong, tetap kuat. Nah, saudara, agenda Tuhan kepada Zerubabel dan orang Israel adalah supaya tetap kuat. Selama ini mereka tertekan, mereka mengalami krisis demi krisis. Mereka mengalami satu semangat yang sudah jatuh. Mereka ada satu titik di mana titik itu adalah titik yang paling lemah di dalam kehidupan mereka. Tetapi setelah 4 bulan dalam peristiwa Hagai 1 dan Hagai 2, Nabi Hagai bernubuat bagi mereka, maka semangat mereka bangkit. Ada satu kekuatan yang baru, ada satu roh yang baru daripada Tuhan, saudara. Nah, pada hari ini, begitu juga setiap pribadi kita pada hari ini, saudara. Itu merupakan agenda Tuhan bagi setiap pribadi kita pada hari ini untuk tetap kuat. Katakan kiri kananmu pada saat ini, tetap kuat. Stay strong. Atas apapun yang terjadi, tetap kuat. Dan ini merupakan perkataan nubuatan bagimu pada saat ini, saudara. Apapun yang kau alami pada saat ini, mungkin engkau telah dibuang kerja, gaji sudah dipotong, krisis demi krisis, cabaran semakin bertambah. Tapi Tuhan berkata pada saat ini, stay strong, stand firm. Karena aku menyertai engkau, kata Tuhan. Aku sedang memberkati engkau. Aku sedang melakukan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, agenda Tuhan, Dia menguatkan pribadi kita. Dia mau menguatkan setiap Anda dengan saya pada saat ini, saudara. Maka untuk menguatkan Anda dengan saya, ada kegerakan Roh Kudus akan terjadi. The movement of the Holy Spirit. Saya percaya pada hari ini, saudara, Tuhan menggerakkan rohmu, Tuhan menggerakkan semangatmu, Tuhan menggerakkan kekuatan dalam hidupmu pada saat ini. Bila ada kegerakan Roh Kudus, maka ada kegerakan firman Tuhan, the movement of the word of God. Pada saat ini, saudara, saya percaya ada satu kehausan, ada satu kedahagaan, kelaparan yang sangat dalam. Bukan kelaparan akan makanan, tetapi kelaparan akan firman Tuhan, kata Amos. Kelaparan akan kuasa Tuhan, kelaparan akan kehendak Tuhan, kelaparan akan lawatan Tuhan dalam keluargamu, dalam pribadimu, dalam suku bangsamu, dalam gerejamu, di tanah kita pada hari ini. Saya percaya, saudara, Tuhan mau menginjaki keluargamu. Tuhan mau berpijak kembali di tanah kita, saudara, untuk melakukan agendanya.
Nah, pada hari ini saudara, bila ada agenda kegerakan firman, maka ada agenda kegerakan kasih, the overflowing of the love of God. Saya percaya pada hari ini saudara, engkau mulai mengasihi. Ada satu belas kasihan, ada satu kemurahan, ada satu ketakutan akan Tuhan mengalir dengan luar biasa daripada hidupmu pada saat ini saudara. Karena Tuhan sedang menguatkan engkau, karena Tuhan sedang membangkitkan engkau to fly high and stay strong. Yang percaya katakan amin saudara. Bagaimana kita melakukannya? Ada 4 hal pada hari ini. Yang pertama, untuk kita stay strong, yaitu refreshing, penyegaran rohani. Zorobabel semuanya disegarkan. Selama ini mereka terbelenggu saudara. Saya percaya pada hari ini Tuhan sedang mencurahkan refreshing, penyegaran rohani di dalam setiap pribadi Anda dengan saya pada hari ini saudara. Kisah Rasul 39 berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Tuhan mau membangkitkan kita kepada level yang baru saudara. Ada satu penyegaran yang baru. Nah, apabila penyegaran yang baru datang saudara, itu bermula daripada pertobatan dalaman. Daripada hati kita semakin hari kita merasa bersalah kalau kita tidak berdoa. Kita merasa bersalah kalau kita tidak membaca firman. Kita merasa bersalah kalau kita tidak bersekutu saudara. Itu bukannya karena dosa-dosa yang jahat kita lakukan, tapi selama ini kita tidak taat kepada suara Tuhan. Kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita tidak taat kepada waktu Tuhan. Kita tidak taat kepada janji Tuhan. Nah, pada hari ini Tuhan menuntut ketaatanmu pada saat ini saudara. Itu lebih utama daripada persembahan dan penyembahanmu. Karena pada waktu ini Tuhan mau melihat ketaatan setiap pribadi kita. Nah, Tuhan mau menyegarkan kembali setiap hari hati kita saat ini saudara, untuk masuk ke dalam penyegaran daripada Tuhan. Nah, Tuhan mau meletakkan rohanimu ke dasar yang kuat pada saat ini. Bila ada pertobatan, ada dasar yang kuat. Engkau mulai kembali kepada dasar teguh di depan Tuhan. Kembali kepada Yesus menjadi batu karang yang teguh, menjadi dasar yang teguh. Engkau mulai membangun rohanimu. Engkau mulai membangun firman Tuhan, membangun doamu, membangun persekutuanmu di depan Tuhan saudara. Karena dasar dan hasil daripada sebuah pertobatan saudara, itu akan mendewasakan rohanimu pada saat ini. Tuhan sedang mendewasakan engkau pada saat ini. Saya percaya di dalam nama Yesus, ada satu tahap yang baru yang Tuhan mau kerjakan pada hari ini saudara. Di dalam hidupmu pada saat ini, engkau tidak kanak-kanak rohani lagi. Tuhan sedang memproses daripada dalam keluar. Tuhan sedang membentuk pada saat ini. Ada beberapa di antara Anda pada saat ini, karena ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya pada saat ini Tuhan sedang melakukan ini. Daripada satu kelompok kepada kelompok, generasi kepada generasi saudara. Karena Tuhan mau mengalihkan gereja ini, mau mengalihkan paradigma gereja ini, mau mengalihkan transformasi yang dia mau lakukan di tempat ini saudara, kepada satu tempat yang baru, yang segar di depan Tuhan. Membangun bait Allah di Yerusalem, dalam ayat ini menceritakan membangun rumah Tuhan di tempat yang suci, yang kudus, di mana Allah bersemayam, tata Allah bekerja, dan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada di sana. Kerajaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan ada di sana. Pada hari ini saudara, Tuhan sedang melakukan penyegaran rohani. Bila ada penyegaran rohani, yang kedua ini akan mengalir, yaitu pemulihan rohani, the restorations of God. Ayat Kisah Rasul 3:21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Tuhan sedang melakukan pemulihan rohani. Yang percaya katakan amin saudara. Nah, Tuhan mau mengubah hidupmu pada saat ini. Pemulihan daripada dalaman saudara. Dia mau menyembuhkan luka-luka lama, menyembuhkan semua bahagian yang lama, dendam, kepahitan,
iri hati, kecemburuan di dalam hidup kita pada saat ini saudara, itu harus disembuhkan. Apapun luka-luka pada masa lalu saudara, itu harus disembuhkan. Dan kesembuhan itu hanya boleh dilakukan oleh pekerjaan Roh Kudus pada hari ini. Mari engkau mulai sadar pada saat ini saudara, Tuhan sedang memulihkan hidupmu. Dan pemulihan Tuhan itu adalah pemulihan yang tuntas dan total. Di kayu salib ada pertukaran radikal saudara. Semua yang salah, semua yang najis itu ditebus oleh Tuhan. Supaya engkau mengalami pengampunan, penebusan, pemberkatan daripada Allah, pengudusan daripada Tuhan, sehingga engkau layak menerima pembenaran daripada Tuhan, pengudusan daripada Tuhan, dan pengudusan daripada Tuhan, kemuliaan daripada Tuhan pada saat ini. Nah, terima pada saat ini Tuhan mau melakukan pemulihan. Dia mau melepaskan kita daripada ikatan-ikatan kedagingan, ikatan dosa nenek moyang, ikatan perjanjian-perjanjian dengan roh jahat. Tuhan mau melepaskan pada saat ini saudara. Karena Tuhan sedang melakukan restorasi. Pemulihan yang sesungguhnya di dalam gereja ini dimulai daripada setiap pribadi kita, dimulai daripada setiap orang yang percaya pada hari ini saudara. Karena Tuhan sedang mempersiapkan satu gerakan, the movement of God. Dia sedang melakukannya pada saat ini saudara, melalui hidup setiap pribadi kita. Dia sedang menyembuhkan setiap pribadi kita pada hari ini, menyembuhkan keluarga, menyembuhkan hubungan, menyembuhkan anak-anak, menyembuhkan setiap integrasi pelayanan, menyembuhkan apa yang sakit, apa yang terluka pada saat ini saudara. Saya percaya ada kasih Tuhan, the overflow of love of God mengalir dalam hidupmu pada saat ini. Pencurahan kasih Allah menyembuhkan engkau. Dan mulai pada hari ini saudara, karena ada restorasi daripada Tuhan, maka aliran air akan mengalir. Kesehatan yang luar biasa, berkat yang luar biasa, pencurahan daripada Tuhan. Dan tidak ada halangan lagi saudara, engkau mendapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Yang percaya mengatakan amin. Nah, yang ketiga saudara, stay strong. Yang ketiga, rebuilding, pembangunan semula. Zarubabel membangun kembali rumah Tuhan yang sudah runtuh 70 tahun yang lalu, yang tidak ada nampak apa-apa lagi, yang sudah lenyap, yang sudah hancur saudara. Tetapi karena kuasa Tuhan, dia membangun semula. Pada hari ini saudara, apapun situasi hidupmu, latar belakangmu, keluargamu pada saat ini, mungkin selama ini engkau tidak diendahkan oleh sesiapa. Tapi pada hari ini dengar firman Tuhan ini, Tuhan sanggup membangunkan hidupmu. Tuhan sanggup membangunkan hidupmu pada saat ini. Nah, setiap perubahan, setiap revival saudara, perlu ada penyerahan total. Pada hari ini saudara, untuk membangun semula, setiap pribadi kita perlu penyerahan total kepada Tuhan. Kolose 2:6 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakal di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Pada hari ini Tuhan mau membawa kerohanian kita daripada satu level kepada level yang berikutnya. Bila Tuhan membangun saudara, Dia akan mengubah semuanya. Dia mengubah dasar, Dia mengubah dindingnya, Dia mengubah atapnya. Dia memberikan satu dasar yang teguh, satu tiang yang teguh, supaya rumah yang baru didirikan itu saudara menjadi kuat. Apabila angin datang saudara, seperti rumah di atas batu, dia akan bertahan. Tetapi rumah di atas pasir, dia akan hancur lenyap saudara. Karena apa pada hari ini? Kita tidak tahu hari mendatang saudara. Tetapi Tuhan menjanjikan pada hari ini, Dia mau membangunkan rumah yang kuat, rumah rohani yang kuat, keluarga yang kuat, dasar yang kuat di dalam setiap pribadi kita pada hari ini saudara. Karena pembangunan rumah daripada Tuhan didasari dengan kuasa Tuhan, didasari dengan roh Tuhan yang dahsyat pada saat ini.
Nah, bila dia membangun pada saat ini saudara, dia mempersiapkan kita. Dia mempersiapkan kita sungguh-sungguh pada hari ini saudara. Karena apa? Karena setiap pribadi kita dipersiapkan oleh Tuhan. Karena Anda adalah panggilan Tuhan. Tuhan memanggil setiap pribadi kita. Setiap pribadimu pada hari ini ada panggilan Tuhan. Di dalam dirimu ada talenta. Dan panggilan ini dipilih oleh Tuhan. Dan bila Tuhan memilih engkau pada hari ini, di dalam kandungan ibu lagi saudara, Dia sudah memilih engkau seperti Yeremia. Di dalam tenunan ibumu lagi saudara, Dia sudah menyusun satu agenda yang luar biasa. Satu agenda yang engkau sendiri lakukan dan selesaikan pada saat ini. Tidak ada orang lain yang boleh menyelesaikannya, melainkan Anda pada hari ini. Nah, pada hari ini saudara, engkau dipilih oleh Tuhan. Engkau diurapi oleh Tuhan. Karena ini merupakan pembangunan semula oleh Tuhan. Dengan urapan yang daripada Allah. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau memiliki mandat di depan Tuhan pada saat ini. Mandat apa saudara? Melakukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang dahsyat di depan Tuhan. Yang tidak pernah engkau pikirkan. Yang tidak pernah engkau doakan pada saat ini. Itu yang Tuhan sedang lakukan dalam hidupmu pada saat ini. Yang percaya mengatakan amin. Yang keempat pada saat ini, revival untuk tetap bertahan, stay strong. Ada kebangunan rohani, ada penerobosan rohani di dalam setiap pribadi kita yang percaya mengatakan amin saudara. Nah, apa yang terjadi kepada Zerubbabel apabila kita membaca Hagai 2 berikutnya, Tuhan memilih Zerubbabel saudara. Karena apa? Tuhan memberikan cincin meterai kepada Zerubbabel yang membicarakan tentang urapan Tuhan, authority Tuhan, kekuatan Tuhan untuk dia melakukan hal yang dahsyat, hal yang luar biasa. Maka bangkitlah Zerubbabel dan teman-temannya. Mereka membangun kembali rumah Tuhan. Dalam 4 tahun saudara, rumah Tuhan itu dibangunkan kembali. Ada tentangan, ada cabaran, ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan. Tetapi mereka membangunnya. Mereka bertahan, mereka melakukannya siang dan malam selama 4 tahun. Rumah itu dibangunkan di depan Tuhan. Dan Alkitab mencatat Zerubbabel dipilih oleh Tuhan. Mengikut silsilah yang ditulis oleh Lukas dan Matius, Zerubbabel adalah pusat kepada kelahiran Yesus Kristus yang menandakan tentang revival. Pada hari ini saudara, engkau adalah pusat panggilan Tuhan. Tuhan sedang memanggil engkau pada hari ini, meletakkan kembali cincin meterainya, otoritinya, panggilannya, harapannya, tujuannya dalam hidupmu pada saat ini saudara. Dan cincin ini akan dilihat oleh Tuhan, akan diurapi oleh Tuhan, dan akan diperkenankan oleh Tuhan sekali lagi di dalam hidupmu. Nah, apa yang terjadi saudara? Tuhan mau melakukan hal-hal yang dahsyat di depanmu. Ada penerobosan terjadi. Ada kekuatan baru yang luar biasa terjadi. Nah, Tuhan mau menggunakan bejana yang siap. Bejana yang dewasa. Bejana yang berkata, kami siap Tuhan. Kami siap melakukan pekerjaan ini. Pada hari ini saudara, Tuhan sedang mempersiapkan engkau pada hari ini. Nah, saya melepaskan firman ini kepadamu pada saat ini. Apabila ada revival, maka tidak ada lagi yang boleh membatasi. Tidak ada lagi hal yang boleh membatalkan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu saudara. Karena itu panggilan Tuhan. Karena itu roh Tuhan yang dahsyat menyertai engkau saudara. Ada kuasa Tuhan. Ada roh Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Pada hari ini saudara, saya berdoa di dalam nama Yesus. Engkau mendapat kuasa yang baru, roh yang baru di depan Tuhan. Nah, hari ini saudara, fly high, stay strong. Engkau diguna pakai oleh Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di depan Tuhan. Ada penyataan Tuhan, revelations of God. Ada perjanjian Tuhan, the promises of God. Pada saat ini, di dalam hidupmu pada saat ini menyertai engkau saudara. Ada kuasa Tuhan. Ada roh Tuhan menyertai engkau.
Saya berdoa di dalam dan di atas nama Yesus. Apa yang terjadi kepada Zarubabel itu menyertai engkau. Saya melihat pada hari ini ada kegerakan-kegerakan baru terjadi. Oh, ada kegerakan doa, ada kegerakan anak muda, ada kegerakan penginjilan, ada kedahsyatan yang luar biasa. Engkau tidak sama lagi saudara, karena saya percaya engkau membangun satu rumah yang kudus, yang berkenan di mata Tuhan. Di dalam dan di atas nama Yesus, saya lepaskan firman ini bagimu pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus. Pada hari ini saudara, saya sungguh-sungguh mau berdoa bagimu. Karena bila menyampaikan firman Tuhan ini bagimu pada saat ini, walaupun di depan kaca yang kecil ini saudara, tapi saya melihat di mata rohanimu yang besar, melintasi laut Cina Selatan pada hari ini, dan bertapak di setiap rumah-rumahmu pada saat ini. Saya percaya ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan menyertai engkau. Saya berdoa 3 hal pada saat ini. Yang pertama, saya mau mendoakan semua anak-anak muda dimanapun engkau berada pada saat ini. Engkau angkat tanganmu di depan Tuhan. Di sebelah tanganmu engkau letakkan di dadamu, dan di sebelah satu lagi engkau angkat di depan Tuhan. Saya mau mendoakan engkau pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, saya memberkati semua anak-anak muda ini Tuhan. Engkau membangkitkan mereka seperti Zarubabel dalam nama Yesus. Ada kegerakan yang baru bekerja dalam anak muda ini. Saya istiharkan di dalam nama Yesus. Apapun yang mengganggu mereka selama ini, penghalang-penghalang, saya patahkan di dalam nama Yesus. Saya istiharkan ada revival. Engkau bangkitkan mereka, berapapun jumlah mereka pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, saya istiharkan ada kebangkitan rohani, ada kebangunan roh, ada kegerakan doa terjadi pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Nah yang kedua, saya mau berdoa bagi setiap keluarga-keluarga. Engkau membangun satu mesbah keluarga. Kekuatan gereja adalah keluarga. Iblis coba menghancurkan keluarga. Pada saat ini saudara, di rumahmu engkau memegang tanganmu pada keluargamu pada saat ini. Mari suami, bapak, ibu, kau pegang tangan istrimu pada saat ini. Kemudian kau pegang tangan anak-anakmu dan seisi rumahmu, mentuamu, orang tuamu yang ada di rumahmu pada saat ini. Mari pegang tangan satu dengan yang lain. Kita buat pada saat ini sebagai satu tindakan profetik di depan Tuhan. Mulai hari ini, sesungguhnya di depan Tuhan ada mesbah ilahi terjadi dalam keluargamu pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, saya memberkati semua keluarga pada saat ini. Semua perbuatan-perbuatan si jahat, pemecah belah, semua yang mengganggu keluarga selama ini, mengganggu suami, istri, anak-anak, di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, saya patahkan di dalam nama Yesus pada saat ini. Semua kuasa-kuasa si jahat, saya hancurkan di dalam nama Yesus. Karena Bapa di sorga, keluarga adalah agenda Tuhan. Keluarga adalah panggilan Tuhan. Kau bangunkan suami-suami Tuhan menjadi imam di dalam keluarga. Pada saat ini memimpin istri, memimpin anak-anak, seluruh keluarga yang ada kembali beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, mengadakan perjamuan kudus, berdoa di depan Tuhan, mendahului, mengutamakan Tuhan dalam apapun rencana. Sebelum mereka keluar dan masuk ke rumah, mereka mengangkat syukur dan pujian di depan Tuhan. Dan semasa mereka menjabah makanan di rumah, mereka mengangkat syukur di depan Tuhan. Dan mulai pada hari ini saya istiharkan, semua keluarga diberkati, diberkati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, saya istiharkan pada saat ini. Bagi semua pemimpin-pemimpin yang melayani, tidak kira apapun pelayananmu pada saat ini, mari engkau persiapkan satu persediaan di depan Tuhan.
Saya percaya pada hari ini ada satu kegerakan roh di hati saya berkata bahwa engkau sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk sesuatu pekerjaan yang dahsyat di depan Tuhan. Kau angkat tanganmu di depan Tuhan pada saat ini. Saya berdoa ada 3 hal bagimu. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Engkau dipanggil oleh Tuhan karena engkau memiliki otoriti di depan Tuhan. Engkau bangunkan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran di depan Tuhan. Karena otoriti yang diberikan oleh Tuhan bagimu adalah untuk membangun rumah ini. Supaya rumah ini fly high dan stay strong di depan Tuhan. Yang kedua, engkau memiliki assignment, mandat di depan Tuhan. Ada satu agenda di depan Tuhan untuk engkau selesaikan di depan Tuhan. Dan seterusnya, engkau memiliki anointing, pengurapan daripada Tuhan. Pada saat ini engkau terima, ada satu pengurapan yang baru, pengurapan yang segar di depan Tuhan, yang tidak pernah engkau alami selama ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya memberkati Tuhan, semua anak-anakmu, hamba-hambamu pada saat ini. Dalam nama Yesus, kau bangkitkan mereka Tuhan, kau bangkitkan mereka. Dalam nama Yesus, pada saat ini, saya memberkati hambamu, Pastor David, keluarga, dan seluruh kepenatuan kepimpinan yang ada. Di dalam nama Yesus, saya memberkati mereka Tuhan. Mulai hari ini, ada kegerakan yang baru, ada roh yang baru, ada kekuatan yang baru daripada Allah menyertai gereja ini, kepimpinan ini Tuhan. Saya lepaskan urapan ini. Apapun urapan yang mengalir di tempat ini Tuhan, saya lepaskan bagi mereka pada hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Pada saat ini, kau angkat tanganmu di depan Tuhan. Saya memberkati semua anak-anakmu pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Pengurapan yang baru. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat menyertai anak-anakmu pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Semua yang menerima dan percaya mengatakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah mari saudara, pada masa ini kita akan memberi masa untuk kita ingin memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Jadi saudara, mari kita sambil tahu dijalankan baik dimanapun Anda berada, baik di rumah ataupun di gereja ataupun dimanapun Anda berada, saudara, kita terus jalankan tanggung persembahan kita. Nah saudara, sedikit peringatan buat kita, jika kita daripada gereja yang lain bersama kita pada hari ini, nah saudara, kita boleh juga mengumpul persembahan, tapi kita serahkan uang persembahan Anda kepada gereja masing-masing. Oke? Jadi dengan itu saudara, bagi gereja BM Community Luthor, kita boleh memberikan uang persembahan kita melalui online transfer yang telah diberikan kepada kita melalui WhatsApp dan juga pada sekarang ini. Oke, dipaparkan di dalam screen. Jadi saudara, dengan sambil tampil dijalankan, mari kita naikkan pujian kita buat Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Engkau menjadi semua dalam hidup Tuhan. Berlaku puji namanya, Engkau dilakukan. Tetapi cari semua
Tuhan. Berlagu puji namanya, Engkau adilatan. Engkau mencari semua, aku rindukanlah. Tuhan Yesus di sini. Haleluya. 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 Pujian. Oh, haleluya. 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 Pujian. Haleluya. Haleluya, 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 pujian. Oh, haleluya, 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 pujian. Haleluya. Haleluya, pujian. Haleluya, pujian. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nah jemaat, jadi sebelum kita mengakhiri kita punya kebaktian pada hari ini, jadi ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Yang pertama, malam doa kita itu yang akan diadakan ataupun yang akan live streaming pada hari Kamis malam jam 8 malam. Seterusnya kita ada cell group pada hari Sabtu juga akan live streaming pada 8 malam. Oke, kita bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan kawan-kawan kita, dimanapun kita berada, bersama-sama duduk bersama. Dan seterusnya kita akan ada kebaktian hati kita seperti biasa. Kita akan bermula jam 9 pagi di live streaming kita di FB dan di YouTube. Jadi itu saja. Jadi saudara, sampai di sini saja kebaktian kita pada hari ini. Saya percaya dan saya imani, saudara, kita sama-sama imani bahwa damai sejahtera Tuhan ada bersama Anda. Shalom Tuhan akan menyertai Anda dimanapun Anda pergi dan dimanapun Anda berada. Tetap Tuhan akan menyertai kita. Dan saya percaya darah Yesus yang telah mati pada kayu salib akan menyertai kita dan melindungi kita dari segala penyakit yang ada dimanapun kita berada. Ya saudara, duduk di rumah, stay at home, stay healthy, Tuhan memberkati.